Matt Coleman dengan jajarannya. Pada hari ini yang dibahas adalah OECD menjelaskan mengenai presidensi G20 pada masa yang sangat tidak mudah dan keberhasilan Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama antar negara. Malam ini RI dan OECD sepakat akhiri dominasi dan kediktatoran AS, UE, dan IMF. Luar biasa, Indonesia kali ini benar-benar membuat gebrakan di kancah internasional. Dengan menasbihkan diri sebagai anggota Aliansi Ekonomi Negara Maju OECD. Bahkan Menteri Ekonomi Airlangga Harto mengatakan bahwa RI menjadi anggota pertama dari ASEAN. Ini artinya Indonesia memang dikenal sebagai inovator dunia karena inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh Presiden Jokowi. Beberapa kali merubah pandangan dunia yang memang hal ini sedang kehilangan makna. Akibat persaingan yang tidak sehat dan tidak menentu, namun yang luar biasanya adalah, Indonesia benar-benar serius menerima ajakan Sekjen OECD, untuk bergabung dengan Aliansi Ekonomi Negara Maju tersebut. Apalagi OECD memiliki standar tinggi untuk keanggotaan aliansi ini. Dan bahkan kali ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Organization for Economic Cooperation and Development merupakan wadah kerjasama multilateral, yang bertujuan untuk mengembangkan dan membangun standar kebijakan ekonomi. Ini artinya aliansi ekonomi ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi RI. Menke mengungkapkan, OECD beranggotakan 38 negara yang relatif maju dan kaya dengan cita-cita mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan. OECD menjadi ajang saling tukar pengalaman dalam mengatasi masalah pembangunan ekonomi. Menurut Menke, Indonesia saat ini adalah key partner country dari OECD, yang telah bekerja sama dalam mendukung beberapa reformasi penting, beberapa yang telah dilakukan seperti kebijakan perpajakan global, pengembangan sektor keuangan dan masalah pembiayaan perubahan iklim. Tuturnya, lebih lanjut, Bendahara Negara memberi kejelasan soal rencana peningkatan kontribusi RI dalam tubuh organisasi ke depan. Indonesia juga diajak untuk menjadi anggota OECD, yang bertujuan untuk memperkuat fondasi dan kualitas kebijakan ekonomi, tegas dia. Adapun pernyataan Menke ini disampaikan usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Istana Merdeka. Sebelumnya, Menke juga diketahui sempat menerima Mathias di kantornya sebelum bergeser ke istana. Hal ini menjadi anggota OECD sejalan dengan dukungan Presiden Jokowi untuk mengakselerasi perekonomian. Kita menjadi ekonomi maju, kata Menke Sri Mulyani. Dan hal ini tentu saja seolah menunjukkan bahwa Indonesia pun kini memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa power Indonesia cukuplah tinggi. Bagaimana tidak, Indonesia kini memiliki segalanya untuk menjadi negara adidaya, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia serta beberapa aspek lainnya, memang mendukung penuh Indonesia untuk menjadi negara maju dan memang memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Tentu saja aliansi-aliansi ekonomi seperti ini sangat mengharapkan sumbangsih dan kerjasama dengan Indonesia dalam waktu yang panjang ini.